Beginilah momen Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom dan Juyamto digiring petugas Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi vonis lepas dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO kepada 3 korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Penyidik Kejaksaan Agung lebih dulu menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka. Saat kasus ekspor CPO ditangani Hakim Ketua Juyamto, Arif menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut reportase jurnalis Tribunes.com Fahmi Ramadan dari konferensi pers yang digelar Kejaksaan Agung dalam penetapan 3 hakim sebagai tersangka pada Minggu malam sampai Senin dini hari 14 April 2025. Kita sekalian, kalau Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Pak Direktur Penyidikan yang kami hormati beserta para Kasubdit dan Kabid Humas beserta jajaran, beristimewa buat rekan-rekan media yang hadir dan setia hingga pagi ini. Atas undangan kami bahwa pada pagi ini kami akan menyampaikan rilis perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekan-rekan media, bahwa Direktur Penyidikan akan menyampaikan update-nya, dan sebelumnya perlu kami sampaikan yang pertama bahwa sejak kemarin, karena ini sudah beda hari kan, Minggu, setidaknya ada 7 orang yang diperiksa oleh penyidik pada Jampitsus sebagai saksi, ya. Ada 3 hakim dan ada 4 pihak terkait. Kemudian yang kedua, bahwa sejak kemarin juga penyidik terus melakukan berbagai kegiatan berupa penggeledahan dan penyitaan di berbagai tempat, dan nanti secara rinci akan disampaikan bagaimana hasil dari penggeledahan dan penyidikan, termasuk status dari para saksi yang diperiksa oleh penyidik. Oleh karenanya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapus Penkum serta para Kasubdit, para teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir, saya akan sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saya mulai bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sejak pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik Jampitsus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tindakan penggeledahan di 3 tempat, yaitu di 3 provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sebelumnya para wartawan sudah mendengarkan bersama, sudah ditetapkan 4 orang tersangka. Adapun barang bukti yang didapat selama penggeledahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh uang 40 lembar mata uang dolar Singapura pecahan
Kemudian 125 lembar mata uang dolar Amerika pecahan 100. Uang tersebut disita dari rumah Muhammad Arif Nuryanta yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 hari yang lalu. Kemudian yang kedua, penyidik juga telah melakukan penyitaan 10 lembar dolar Singapura uang pecahan 100 dan 74 lembar dolar Singapura dengan uang pecahan 50, di mana uang tersebut telah disita di rumah Arianto Bahri yang bersangkutan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 hari yang lalu. Kemudian yang ketiga, telah disita 3 unit mobil yang terdiri dari 1 mobil merek Toyota Land Cruiser dan 2 unit mobil merek Land Rover. Kemudian 21 unit sepeda motor. Ini di sebelah kanan saya banyak motor besar ya, dan 7 sepeda. Juga ini disita dari rumah Arianto Bahri. Kemudian penyitaan uang senilai 360.000 US dollar atau kalau dirupiahkan setara 5,9 miliar rupiah. Uang tersebut disita dari rumah saksi AM ya, yang mulai tadi pagi dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kemudian uang sebesar 4.700 dolar Singapura disita dari rumah tersangka atau kantor tersangka Marcella. Kemudian uang rupiah dengan nilai total sebesar 616.230.000 rupiah disita dari rumah ASB yang bersangkutan juga telah dilakukan pemeriksaan sejak tadi pagi. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, antara lain BJU, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian ASB, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian AL, yang bersangkutan adalah Hakim ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan beberapa saksi yaitu DAK, saksi LK, kemudian ada lagi saksi AH, saksi TH, yang 2 orang terakhir ini adalah karyawan pada kantor pengacara MS atau Marcella. Adapun hasil dari pemeriksaan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut. Bermula adanya kesepakatan antara Arianto Bahri selaku pengacara tersangka Korporasi Minyak Goreng dengan Wahyu Gunawan, seorang panitera, untuk mengurus perkara korupsi Korporasi Minyak Goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus konslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya, kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanta agar perkara tersebut diputus konslah dan
Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut untuk diputus konselah, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah. Bahwa kemudian Wahyu Gunawan menyampaikan informasi tersebut kepada Arianto Basri agar menyiapkan uang sebesar 60 miliar rupiah. Dan Arianto Basri menyetujui permintaan tersebut. Kemudian setelah disampaikan, beberapa waktu kemudian Arianto Basri menyerahkan uang sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat kepada Wahyu Gunawan. Kemudian oleh Wahyu Gunawan uang sejumlah 60 miliar rupiah bila diteruskan ya, karena yang diserahkan adalah uang dolar Amerika Serikat, diserahkan kepada Muhammad Arif Nuryanto, dan pada saat itu Wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanto sebesar 50.000 US dollar sebagai jasa penghukum dari Muhammad Arif Nuryanto. Jadi Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut. Setelah uang tersebut diterima oleh Muhammad Arif Nuryanto, kemudian yang bersangkutan, ya, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Daerah Pusat, kemudian menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah hakim ad hoc, dan ASB sebagai anggota majelis. Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanto memanggil DJU selaku ketua majelis dan ASB selaku hakim anggota. Lalu Muhammad Arif Nuryanto memberikan uang dolar bila diteruskan ke dalam rupiah senilai 4.500.000.000, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanto menyampaikan kepada 2 orang tersebut agar perkara di ATC. Kemudian setelah menerima uang bila dirupiahkan sebesar 4,5 miliar tadi oleh ASB, dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan, uang tadi dibagi kepada 3 orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AL yang keduanya sebagai hakim anggota, dan juga kepada DJU sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan perkara dimaksud. Bahwa pada bulan September atau Oktober, karena yang bersangkutan tadi tidak ingat karena sudah lama, pada tahun 2024 Muhammad Arif Nuryanto menyerahkan kembali uang dolar Amerika Serikat bila kurs rupiah senilai 18 miliar kepada DJU
yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi 3, di mana penyerahan dilakukan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian sebagai berikut. Untuk ASB menerima uang dolar dan bila disetarakan rupiah sebesar 4,5 miliar. Kemudian DJU menerima uang dolar jika dirupiahkan sebesar atau setara 6 miliar. Dan AL menerima uang berupa dolar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar 5 miliar. Bahwa ketika hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konselat, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas, diputus konselat oleh majelis hakim, yang teman-teman wartawan mungkin sudah menyaksikan atau sudah pernah memberitakan hal tersebut. Berdasarkan alat bukti yang cukup, di mana penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi secara maraton, maka pada malam hari tadi sekitar pukul 11.30 tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun ketiga orang tersebut masing-masing adalah: 1, tersangka ABS selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat penetapan nomor 25 tanggal 13 April 2025. Yang kedua, tersangka nomor 26 tanggal 13 April 2025. Dan yang ketiga, tersangka DJU yang bersangkutan adalah hakim pada Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 tanggal 13 April 2005 untuk tersangka atas nama ABS. Kemudian untuk tersangka atas nama AM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 26 tanggal 13 April 2025, dan yang terakhir atas nama tersangka DJU berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 tanggal 12 April 2025, di mana ketika tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian perkembangan perkara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun ada hal-hal yang kurang dipahami, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan juga bahwa penyitaan hari ini merupakan lanjutan dari penyitaan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, ya. Jadi kalau ada tadi mobil 3, sebelumnya sudah dilakukan penyitaan 4, ya. 4 mobil dan seterusnya terkait uang. Yang kedua, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Jampi Sus ini merupakan komitmen, ya, bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi ini benar-benar ke depan bisa memulihkan kerugian keuangan negara, ya. Jadi ini merupakan satu komitmen yang sudah
digaungkan dan dilaksanakan oleh penyidik. Oleh karenanya saya kira ini menjadi hal yang baik, ya, karena kita tahu bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa. Saya kira cara-caranya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Saya kira itu beberapa penegasan. Jika masih ada pertanyaan penegasan, barangkali satu dua silakan. Kalau tidak ada, kita masih silakan. Saya Taufik dari CNN. Mau bertanya Pak, Pak kan tadi disebutkan bahwa tadi kan total 60 miliar dan tadi kan sudah ada pembagiannya itu. Kalau nggak salah kan berarti ada yang pertama 4,5 sama 18 dan dikurangi 50.000 untuk si panitera panitera di PM Jakarta Pusat. Nah itu berarti apakah sisanya itu dikuasai oleh si MAN selaku wakil ketua atau masih ada pembagian lagi setelah putusannya itu dinyatakan onslah gitu? Artinya kan tadi kan masih sebatas sebelum putusan saja. Terus yang kedua terkait penelusuran asetnya ini seperti apa? Karena kan tadi kayaknya masih dari 3 hakim itu yang baru ini masih ada yang belum digeledah juga. Nah itu pelacakannya seperti apa? Ya, jadi saya sampaikan sebagaimana tadi saudara semua mendengarkan dan buka mungkin kemarin malam juga ya. Jadi uang 60 miliar itu diterima oleh wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan saat itu. Jakarta Pusat pada saat itu. Kemudian tadi saya sampaikan berapa yang diberikan kepada 3 majelis hakim, sudah pada dengar semua. Pertanyaannya gimana sisanya? Inilah yang masih kami kembangkan. Apakah sisanya masih ada yang dibagi kepada orang lain, ataukah seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan yang bersangkutan, yaitu tersangka MAN, agak panjang ya. Terus untuk penelusuran aset kepada 3 tersangka yang telah ditetapkan pada malam hari ini juga sama, masih terus berlanjut. Tadi saya sampaikan ada beberapa tempat atau rumah yang digeledah, namun tidak sampai di situ saja. Penyidik bahkan malam ini juga masih bergerak, ya, masih bergerak. Nanti seperti apa hasilnya akan kami sampaikan perkembangannya pada waktu lain. Sudah cukup? Masih ada? Ya. Jadi sudah jelas dan terang-benderang bahwa uang itu diterima oleh panitera itu dari Arianto. Nah, pertanyaannya dari mana Arianto? Inilah yang masih dalam proses pengembangan. Ya, karena ini baru 2 hari, saya minta teman-teman bersabar. Yang pasti seluruh data fakta yang kami peroleh nanti pasti akan kami sampaikan dalam perkembangan perkara ini. Ya, sabar dulu ya. Baik, masih ada? Cukup? Cukup Pak, sabar Bang. Sudah. Aku tadi berapa lama kalau untuk tersangka DGU? Iya. Karena tersangka DGU itu kan yang terakhir dan tadi sempat dilakukan jadi kita lagi kandidatnya. Iya. Dia datang antara jam 6 setengah 7-an, ya, saya lupa pastinya. Dan yang bersangkutan sudah diperiksa maraton, bukan datang ya, tapi kita lakukan penjemputan ya oleh penyidik. Pak, dilakukannya penjemputan paksa atau Ya, yang pasti kita jemput ya, dan yang bersifat korporatif langsung mengikuti. Saya rasa 3-tiganya nggak ada yang tidak korporatif ya, karena ketika penyidik datang menjemput langsung ikut.
ke kantor kejaksaan. Cukup ya? Jelas? Oke? Masih ada? Clear? Udah ada? Ya, karena ini udah setengah 2. Ya kan? Nah. Baik. Ya, sahur. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dirtik dan jajaran. Terima kasih rekan-rekan media untuk dukungan yang terus untuk institusi Ajax yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.